Halo saudaraku, pemirsa channel Pondok Kolbu Al-Kausar, saluran mengenal jati diri untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Kali ini kita membahas saroh tentang sejatinya apa alam ruhani itu. Saroh adalah suatu pandangan pemahaman agar semakin bersinar cahaya pemahaman kita. Dawuh Yai, dengan adanya cahaya segala sesuatu bisa diketahui dan hidup akan lebih berwarna. Yuk kita simak sampai selesai agar mengerti hakikatnya dan tidak mudah salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah saroh tulisan Yai Akari Jalul Goib bab petuah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang sejatinya alam ruhani itu apa. Mempelajari bab ini akan menambah kualitas ruhani kita, karena sudah seharusnya kita fokus ibadah bukan pada kuantitas tapi pada kualitasnya. Pembahasan ini adalah wacana pengetahuan sebagai tambahan wawasan saja dan bukanlah tujuan. Tafakur wa tadabbur. Tadabbur adalah diskusi pemahaman yang bukan 100% kebenarannya, karena kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator kebenarannya pemahaman mana yang lebih mempengaruhi kenaikan derajat tingkatan langit, karena lebih dimudahkan Allah Ta'ala. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Judul tentang alam ruhani. Adapun yang dimaksud alam ruhaniyah itu bukan alam jin atau alam goib, tetapi alam-alam batin yang ada dalam jiwa manusia. Alam batin yang menyertai alam lahir manusia secara manusiawi. Dengan alam batin, manakala indra-indra yang ada di dalam alam batin itu hidup, maka manusia bisa mengadakan interaksi dengan makhluk batin dengan segala rahasia kehidupan yang ada di dalamnya. Sebagaimana dengan alam lahir manusia dapat mengadakan komunikasi dengan makhluk lahir dengan segala urusannya. Saroh pemahaman alinea pertama di atas adalah bahwa di dalam jiwa manusia itu terdapat alam-alam batin yang menyertai alam lahir manusia. Ini normal manusiawi, dalam artian semua manusia memilikinya, di mana setiap alam memiliki peraturan masing-masing dengan panca indera tersendiri seperti alam lahir. Sehingga di alam batin itu panca indera haruslah aktif atau hidup agar bisa berinteraksi dengan benar, bukan komunikasi tipuan. Karena banyak yang tertipu di alam ruhani itu. Kebanyakan pelaku ruhani panca indera ruhnya tidak aktif atau tidak hidup, namun memaksa untuk berkomunikasi lewat perantara atau kodam dari alam ruhani. Padahal di sana banyak tipuan.
biasanya yang memakai kodam gaib fasik yang tentu saja minta bayaran upah. Jika mampu berkomunikasi dengan makhluk batin, memakai panca indera ruhaninya, mata rohani, mulut rohani, dan lainnya, manusia akan bisa mengetahui banyak rahasia kehidupan alam batin yang tidak ditemui di alam lahir. Baiklah, mari kita simak alenia kedua berikut ini. Untuk menghidupkan indera-indera yang ada di alam batin tersebut, manusia harus mampu mencapainya dengan jalan melaksanakan mujahadah dan riyadoh di jalan Allah. Mengharapkan terbukanya mata hati atau futuh dengan menempuh jalan ibadah torekoh dengan bimbingan seorang guru mursyid sejati yang bersambung kepada Rasulullah SAW sampai ke Allah Ta'ala. Perjalanan tersebut bukan menuju suatu tempat yang tersembunyi, melainkan menembus pembatas dua alam yang di dalamnya penuh misteri. Dengan itu, supaya ia mencapai suatu keadaan yang ada dalam jiwa yang dilindungi, supaya dengan keadaan itu ia dapat menemukan rahasia jati diri yang terkadang orang harus mencari setengah mati. Saroh pemahaman alenia kedua di atas adalah bahwa indera-indera batin manusia hanya bisa dihidupkan dengan mujahadah dan riyadoh saja. Harus lewat jalan ibadah tarekat dengan bimbingan guru mursyid sejati yang bersanad. Seperti tadabur video saya kemarin, ciri ajaran tak bersanad itu tidak ada power sambungannya, tidak ada efeknya. Analoginya seperti mencuci di mesin cuci yang tidak disambung ke listrik pusat. Puluhan tahun pun tak akan bersih, tak ada efek karena tak tersambung daya listrik. Mujahadah artinya istiqomah membersihkan ruhani dengan sungguh-sungguh. Sudah pernah kita bahas. Klik video di pojok atas. Sedangkan riyadoh adalah pelaku amaliyah dari guru-guru silsilah yang ada sanadnya. Jalan ibadah tarekat ini di masa kini bukanlah dilakukan di tempat-tempat tersembunyi atau di tempat angker, misalkan di gunung atau di hutan. Tapi esensinya berupaya menembus batas alam lahir dan alam batin, di mana di sini sering ditemukan pengalaman ruhani. Artinya, jika manusia tak ketemu pengalaman ruhani, kemungkinan besar belum mampu menembus pembatas itu. Semua ini dalam rangka agar jiwa pelaku ruhaninya masuk dalam suatu keadaan di mana jiwanya sudah dilindungi, nafs yang dirahmati, jiwa-jiwa yang tenang. Baiklah, kita lanjutkan menyimak alenia ketiga yang terakhir berikut ini.
Itulah perjalanan tahap awal yang harus dicapai seorang salik dengan sungguh hati. Lalu dengan mengenal jati diri, man arafa nafsahu, dengan pertolongan Allah selanjutnya sang pengembara atau salik sejati dapat menemukan tujuan akhir yang hakiki, yakni menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau faqad arafa Rabbahu. Ini alenia terakhir penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tulisan Yai tersebut. Saroh pemahaman alenia ketiga di atas adalah bahwa setelah pelaku ruhani dalam kondisi jiwa yang dirahmati bisa lebih mudah mengenal dirinya yang asli atau jati diri ruhaninya. Jika tahu dirinya sendiri siapa, maka manusia akan tahu tugasnya apa dan di mana. Inilah hakikatnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal jati dirinya pasti akan tahu kehendak Robnya pada dirinya. Disinilah seorang hamba mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Nah, disinilah banyak yang salah pemahaman. Faqad arafa rabbahu dianggap bisa mengenal Tuhannya. Padahal Rob yang dimaksud ini adalah yang maha mengurusi ciptaannya. Ini pernah dijelaskan Yai saat soan. Jadi waspadalah saudara-saudaraku, karena di luar sana banyak yang mengaku sudah mengenal Tuhannya, padahal sudah tertipu pasukan bertanduk yang pandai menyamar. Dahulu Syekh juga pernah diprank pasukan ini, namun tidak berhasil. Pasukan bertanduk ini sangat lihai sekali karena sudah berpengalaman ribuan tahun. Sekali lagi selalu waspada. Di alam lahir saja yang kelihatan itu banyak tipuan, apalagi di alam batin yang tidak kelihatan. Terkhusus bagi para pemakai bantuan kodam kacamata gaib fasik, pasukan ini punya banyak cara menipu korbannya. Semoga paham. Jadi, kesimpulan pemahaman video kali ini, menembus alam batin itu tujuan finalnya adalah mengenal jati diri para pelaku ruhani agar paham dan bisa bertugas sesuai kapasitas masing-masing, bukan yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu kajian ruhaninya. Rajin-rajinlah menyimak agar terus menambah pemahaman satu persatu. Tonton video lainnya. Semoga bermanfaat dan kita ridho biridho, saling menyemangati sesama saudara seperjalanan. Semoga dimudahkan jalan lurus menuju Allah
dan mendapat ridho Allah Ta'ala. Teruslah belajar, afala ta'qilun.